akhirnya berdasarkan pengujian kita menemukan yang 3 pertanyaan ini. Jangan menunggu data lengkap, tetapi seberapapun data yang kita peroleh, mari kita lakukan aksi itu. Oke, akhirnya kita berada di segmen terakhir di serial podcast HKB 2025. Nah, di segmen-segmen selanjutnya kita sudah banyak nih membahas tentang mengapa alat HDNS dikembangkan, kemudian siapa saja yang terlibat, dan bagaimana proses konsultasinya yang tentunya di sini melibatkan dari rekan-rekan penyandang disabilitas ya. Nah, di segmen terakhir ini kita akan mendetailkan atau mungkin bertanya ya lebih detail kepada narasumber kita tentang hasil akhir dari HDNS itu seperti apa sih? Kemudian mungkin di sini bagaimana sih cara menggunakannya? Nah, itu yang terpenting juga ya. Dan apa kata komunitas disabilitas khususnya terkait dengan alat HDNS ini setelah mereka mencoba di lapangan. Oke. Nah, Bu Lili. Saya langsung tunjuk lagi nih. Oke. Alat HDNS ini kan terdiri dari beberapa pertanyaan ya. Yeah. Dan kemudian bagaimana sih tim waktu itu ya memilih pertanyaan yang akhirnya dipakai di alat ini? Seperti itu. Ya. Dan mengapa memilih pertanyaan itu? Oke, iya. Jadi memang kita berangkat dari kebutuhan untuk memilih pertanyaan yang singkat gitu. Jadi nggak banyak-banyak. Nah, memang untuk dapat 3 pertanyaan yang sekarang digunakan di HDNS itu harus kita melalui pemilihan dulu ya. Jadi harus melalui di mana kita punya beberapa alternatif pertanyaan yang kemudian diuji cobakan termasuk oleh Vidakama, dan kita lihat ini hasilnya apakah sesuai yang kita harapkan, dalam arti bisa menunjukkan kebutuhan yang sebenarnya dari penyandang disabilitas saat bencana. Berdasarkan pengujian kita menemukan yang 3 pertanyaan ini. Pertama, menanyakan apakah Anda butuh mengandalkan orang lain saat bencana gitu ya, dan kemudian apakah Anda butuh menggunakan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pertanyaannya tentang apakah Anda membutuhkan informasi dalam bentuk atau format alternatif, bahasa isyarat mungkin, atau tulisan yang lebih besar dan lain sebagainya. Nah, akhirnya 3 pertanyaan ini kita pilih. Kenapa? Karena kita juga saat pengujian, Pak Kasih masih ingat kan, kita juga menggunakan Washington Group Question sebagai bandingannya gitu ya. Dan ternyata hasil pengujian kami menunjukkan bahwa 80% responden yang teridentifikasi punya disabilitas dengan Washington Group Question itu juga tertangkap oleh 3 pertanyaan ini. Hanya dengan 3 pertanyaan. Betul. Dan jadi langsung menyasar kebutuhan gitu ya. Oke. Kemudian Bu Lili, setelah melakukan penggunaannya, kemudian yang kita lakukan dari hasil pengumpulan data menggunakan HDNS ini, itu apa sih yang bisa kita lakukan? Kemudian maksudnya dengan setelah menggunakan HDNS, dapat informasi, betul, terus itu informasinya ngapain? Betul sekali. Mungkin ini pertanyaan yang sangat kontekstual ya dengan situasi global saat ini, di mana respon kemanusiaan semakin menurun pendanaannya. Padahal kebutuhan kemanusiaan justru semakin meningkat. Ada perang, ada krisis di mana-mana. Nah, ini mengakibatkan kita pelaku kemanusiaan tuh nggak bisa kayak dulu lagi. Mungkin ngasih bantuan yang sama untuk semua gitu ya. Jadi, masif ya. Masif, yang penting tersedia aja gitu kan. Nah, tapi itu dulu. Sekarang kita harus semakin bisa efisien nih karena sumber daya kita semakin terbatas. Nah, HDNS ini bisa membantu para pelaku kemanusiaan untuk kemudian melihat di mana penyandang disabilitas, kebutuhannya apa, dan berapa banyak harus kita sediakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik tersebut. Jadi bisa membantu respon kemanusiaan menjadi lebih inklusif karena kemudian jadi targeted, dan juga pelaku kemanusiaan jadinya bisa mengadaptasi kan intervensi yang mereka berikan. Jadi bantuan yang diberikan itu bisa lebih tepat sasaran dan juga tepat guna. Oke, jadi malah lebih bagus ya, karena maksudnya inklusif, tepat guna, tepat sasaran, efisien juga. Betul. Ya kan, gitu. Donor senang ya.
hemat. Betul, kayaknya itu yang paling penting ya. Iya. Oke. Nah kemudian dari Pak Kasih sendiri nih, kemarin kan dari Vidakama sendiri ya dan teman-teman disabilitas lainnya juga kan terlibat nih di dalam uji coba dan juga penggunaan alat Hadines ini. Iya. Nah kalau dari Pak Kasih sendiri nih, apa sih pesan-pesan mungkin nih yang ingin disampaikan khususnya untuk teman-teman organisasi lain ataupun juga pemerintah nih, pemerintah daerah, pemerintah nasional yang ingin menggunakan alat Hadines ini? Jadi dari 3 pertanyaan yang kemudian disepakati untuk digunakan di HDNS dalam asesmen di situasi darurat, ini pesan intinya sebenarnya adalah ketika terjadi situasi darurat, mari kita gunakan alat ini. Karena dari alat ini tadi sudah dijelaskan sudah akan mendapatkan data-data yang akurat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terutama bagi masyarakat disabilitas di situasi darurat. Seperti itu. Kemudian tentunya di dalam situasi darurat dalam sebagai pelaku aksi kemanusiaan itu prinsipnya adalah secepatnya melakukan aksi, sehingga pesan intinya adalah jangan menunggu data lengkap, tetapi seberapapun data yang kita peroleh, mari kita lakukan aksi itu. Oke. Tapi sebenarnya pesannya sederhana ya, cobalah pakai Hadines dulu. Betul, gitu kan iya. ya. Oke, iya. Dan mungkin kalau boleh saya tambahkan Oke. juga, sebenarnya spirit dari inovasi ini adalah bukan menciptakan alat yang sekali buat udah selamanya fix gitu Iya, ya. betul. Oke. Kami sendiri sebenarnya sangat terbuka untuk dari hasil uji coba seperti tadi yang disampaikan ya, kita mungkin bisa melihat lagi, oke, kedepannya apa lagi sih yang perlu dibenahi gitu. Jadi masih sangat mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut. Oke, jadi nggak fix ya dalam artian 3 pertanyaan itu ya udah itu yang akan selalu Tapi harus uji coba dulu. Oh, Itu betul, pasti betul sekali, pesan betul. dari NOSAL Melbourne, University of Melbourne adalah pastikan dulu Betul. ada uji cobanya supaya kita tahu kan masalahnya di mana. Nah, uji coba di situasi bukan bencana ya, itu sudah dilakukan Sudah baik di dilakukan. Filipina di konteks urban maupun di Di Magelang Magelang, gitu ya, ya. di konteks pedesaan itu sudah dilakukan memang. Tapi kemudian di situasi nyata saat benar-benar bencana memang kita kepingin melihat hasilnya seperti apa, supaya kemudian dari situ kita bisa melihat apakah butuh perbaikan atau ada bahasa yang perlu disederhanakan. Jadi kami sangat menantikan ya kalau misalnya rekan-rekan pelaku kemanusiaan ada yang sudah melakukan uji coba di situasi bencana yang sebenarnya, itu kita ingin mendapatkan pembelajarannya juga. Iya, oke. Jadi tadi kalau bisa saya ambil nih pesan dari Pak Kasih nih, yang penting adalah diuji cobakan ya. Uji coba. Oke, dicobakan dulu nih alat Hadinesnya seperti apa sebelum berkomentar, ya kan seperti itu. Baik, terima kasih ini untuk Pak Kasih juga Bu Lili ya. Saya mendapatkan banyak sekali nih informasi insight di serial podcast ini terkait dengan alat Hadines ini ya, seperti itu. Oke. Jadi teman-teman semuanya, dari 3 segmen di serial podcast ini saya juga sudah coba untuk simpulkan dan saya mendapatkan 3 hal yang memang menjadi saya highlight nih dari serial podcast pada kali ini. Yang pertama adalah ternyata alat Hadines ini tuh bisa menjawab kesenjangan dalam pendataan disabilitas di fase awal bencana. Nah, yang kedua, alat Hadines ini itu dirancang dengan pendekatan yang inklusif dan juga praktis tentunya. Dan yang ketiga, alat Hadines ini bisa kita gunakan untuk memastikan tidak ada seseorang pun yang terlewat dalam respons kemanusiaan atau no one left behind. Oke. Nah, karena ini waktu juga sudah, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih nih kepada 2 narasumber kita pada serial kali ini yang sangat hebat dan menginspirasi semuanya. Ya, ada Ibu Lili dan juga Pak Kasih. Semoga nih doa kita ya, Hadines ini bisa terus digunakan lebih luas dan juga memberikan kebermanfaatan untuk semuanya. Oke. Nah,
teman-teman, rekan-rekan semuanya, apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut apa sih itu alat HDNES, nah teman-teman bisa kunjungi website ASB di asbindonesia.org. Nah, di sana nanti teman-teman bisa mengunduh panduannya secara lengkap. Oke, nah terakhir, sampai jumpa di serial podcast selanjutnya, dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2025. Siap untuk selamat.